Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syashi Batrisya, kelas 7A MTS Al-Mutakin. Asal usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama dalam asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pendalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Fetdah oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hyang di Kamboja, Miaotse, Yaojan di Cina, dan Senai di Semenanjung Malaya. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu dalam asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero-Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. 2. Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. 3. Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji, Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. 4. Negrito dan Weded. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dulu kemasukan orang-orang Negrito dan Weded.
Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia atau Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesokepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Wedda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kubu, di Siak, Sakai, dan di Sulawesi Pojok Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Dan inilah gambar peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.